Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Nisa Ulia Nafisah, kemudian ada dua rekan saya yaitu Nabila dan Muhammad Zaimu Zuhdi. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas mata kuliah kimia tentang penerapan prinsip kimia dasar di bidang biologi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil judul yaitu Pembuatan Susu Mikroba atau Sintesis Tanpa Sapi Perah. Nah, apa sih susu mikroba itu? Dan bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, untuk itu, marilah kita simak penjelasan dari rekan saya, Nabila, tentang pembuatan susu mikroba atau sintesis tanpa sapi perah. Untuk itu, kepada Nabila dipersilahkan. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Susu yang dikonsumsi manusia sebagian besar berasal dari sapi, baik dikonsumsi secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Namun, apa jadinya bila produk susu tidak berasal dari hewan, dan bagaimana pembuatannya? Susu sintesis adalah susu yang tidak dihasilkan dari sapi maupun hewan ternak lainnya. Susu sintesis adalah susu yang dihasilkan oleh teknik bioteknologi yang disebut fermentasi presisi yang menghasilkan biomasa terkultur dari bioreaktor berupa mikroflora. Proses pembuatan susu sintesis terjadi di lab. Dalam hal ini, unsur utama dari susu adalah whey protein yang sama persis yang kita temukan dalam susu sapi. Sekuensi DNA yang memuat whey protein dipetakan, kemudian dicetak menggunakan 3D printing untuk menghasilkan nukleotida sintesis yang kemudian digabungkan dengan mikroflora seperti fungi. Fungi tersebut kemudian akan mengkopi DNA dari whey protein dan menggandakan diri. Mikroflora tersebut akan dimasukkan ke dalam tangki berisi gula mineral dan vitamin. Gula tersebut kemudian diubah menjadi protein oleh mikroflora. Setelah beberapa hari, protein tersebut disaring dan dikeringkan. Melansir dari Rating X, biaya pembuatan protein susu sapi akan menjadi semakin tinggi, sedangkan biaya pembuatan susu melalui bioreaktor akan menjadi lebih murah secara berkala dan mulai dari tahun 2025. Produk susu bioreaktor akan menjadi lebih murah dari produk susu sapi. Lalu, bagaimana tentang kehalalan susu tersebut? Secara khusus, belum ada fatwa dari para ulama tentang kehalalan susu dari mikroba ini. Namun, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 35 tahun 2013, produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat. Yang pertama, bermanfaat, yang kedua, tidak membahayakan, dan yang ketiga, sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram. Selain itu, konsumsi susu juga telah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nuskikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'iqal lisyaribin, yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang minumnya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai susu sintesis tanpa sapi perah. Nah, bagaimana nih teman-teman? Menarik kan penjelasan dari teman saya, Nabila? Nah, semoga teman-teman dapat mengerti tentang bagaimana sih cara pembuatan susu mikroba atau sintesis tanpa sapi perah itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai susu mikroba. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih, banyak kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.